warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sore. Kembali di channel saya Sadana 70. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, rezeki lancar. Sedikit saya menginformasikan kembali kepada teman-teman sahabat semua yang notabene dikatakan korban juga bukan, dikatakan gagal bayar juga bukan. Namun karena abang kita sudah sadar bahwa pinjaman online itu sangat meresahkan. Gimana bang? Saya anggap Bang David ya. Gimana Bang David setelah mengalami gagal bayar kemarin ini, apakah memang faktor ekonomi atau memang ada gangguan yang kira-kira mengganggu perekonomian? Yang pertama sih pastinya ekonomi. Nah, ekonomi kacau banget semenjak saya punya pinjaman ya waktu itu. Karena bunganya gede banget dan saya nggak bisa bayar itu kemarin posisinya. Belum lagi teror-teror ke keluarga saya banyak banget. Jadi untuk kalau saya boleh tahu, untuk aplikasinya itu apa aja tuh? Disebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nah, itu kan untuk pengalaman kita berbagi cerita sama teman-teman saudara kita yang notabene rata-rata dibilang gagal bayar juga bukan ya, karena kita selama ini kan bayar bunganya aja. Betul. Tidak akan ketemu itu yang namanya pokoknya. Betul. Nah, tapi kalau kita bisa meminit, kita bisa kalkulasi bahwa bunga ini telah tertutup dengan bunga, nah kita stop gitu ya. Ya tadi jadi setelah menjalani kita tidak bayar, tapi ternyata berjalan itu pembayaran itu tersendat atau dikatakan gagal bayar itu loh. Ya gini, awalnya tuh memang kebayar, tapi semakin lama akhirnya saya pinjam uang lagi karena untuk nutupin bunga-bunga sebelumnya itu Pak. Jadi karena terlalu besar bunganya, yang pokok pinjaman cuma 500.000, saya harus bayar itu sekitar 800 sampai 900.000. Akhirnya saya ngakalin lagi pakai aplikasi lain. Terus begitu sampai akhirnya ada beberapa aplikasi yang saya pinjam dan makin banyak utang saya, jadi saya susah bayar sampai saat ini. Jadi itu yang dimaksud seperti teman-teman kita ya yang dikatakan gali lubang, tutup lubang. Berapa aplikasi? Kalau boleh tahu. Sekitar 12 aplikasi kemarin. 12 aplikasi ya. Berarti kalau di total satu aplikasi itu 1.500.000 namanya gitu ya. Tinggal dikalikan sampai hampir 20 jutaan ya. Nah, itulah yang saking kebanyakan gali lubang, tutup lubang. Pokok pinjaman kecil, awalnya kayak 300.000, 400, tapi karena bunganya besar ya semakin lama semakin banyak. Itulah yang menjadi beban kita ya, yang sangat disayangkan itu ya. Tapi setelah sadar bahwa selama ini pembayaran ini kita tidak pernah ngalamin lunas. Iya, betul. Nah, akhirnya gimana? Kita ke depannya nih, abang kita gimana nih? Saya sih tetap pengennya ngelunasin karena dia keganggu juga BI checking Pak. Nah semenjak BI checking itu saya susah banget mau ngambil apapun, saya mau kredit itu susah banget. Melamar kerja pun jadi susah gara-gara BI checking. Memang kalau untuk BI checking itu terdaftar juga untuk pekerjaan? Iya betul. Jadi ada beberapa perusahaan tuh yang ngecek BI checking sekarang. Jadi ketika BI checking bermasalah, ada perusahaan kita bakal ditolak. Ditolak ya. Sekarang itu gitu. Oh jadi gitu, saya baru tahu juga nih kalau BI checking itu sampai masuk ke tempat pekerjaan. Ya, benar itu. Jadi benar ya, benar. Kalau BI checking itu apabila terdaftar berarti yang kita pinjam aplikasi itu aplikasi legal. Iya, ada yang legal, ada yang ilegal. Sama aja, semuanya sama. Dari cara penagihan, bunganya itu sama semua. Nah, maksud saya itu kalau yang ilegal, apakah bisa mendetek untuk debitur yang minjam akhirnya BI checkingnya jadi blacklist? Bisa, tetap bisa. Jadi, yang ilegal bisa ya? Bisa karena dia tersambung sama perbankan Pak. Dari perbankan itu yang ilegal pun ada kerjasama dengan yang legal biasanya.
Jadi tetap bikin terutama di OJK ya, kita catat langsung. Karena saking banyaknya tadi Aplikasi. abang pinjam aplikasi, Betul. mungkin dari sekian aplikasi langsung BI checking abang di blacklist udah coba tuh bang ya? Udah coba berkali-kali, bahkan ke OJK pun saya udah pernah datang ke OJK, terus saya nanya gimana cara selesaikannya. Kalaupun sudah dibayar, itu blacklist tetap ada. Jadi nggak ada dibilang kan ada beritanya 5 tahun bersih, itu nggak ada. Ternyata emang BI checking itu sampai kita ya udah nggak ada sampai kita mati gitu. Jadi gini bang, kalau saya nggak ada gambaran gini, umpamanya kita ke bank, anggaplah bank BRI, ya kita bawa sertifikat betul. tanah umpamanya. Nah, dari situ apakah terdaftar di situ begitu kita cek itu BI checking kita? Terdaftar nggak bisa pakai nama kita. Walaupun kita sudah bawa agunan, iya nggak bisa. sertifikat tanah itu Nggak bisa. itu terdaftar ya bang? Terdaftar bisa diakuin tapi pakai nama orang lain. Itu pun nggak bisa kayak suami istri nih, nggak bisa. Karena kalau salah satu BI checking, dua-duanya BI checking. Tapi surat sertifikat itu kan atas nama kita. Iya, jadi mau nggak pasti ditolak sama bank, termasuk BRI dan lain-lain pasti nolak. Karena ada beberapa teman juga yang nyoba begitu nggak bisa. Ya itulah makanya semenjak BI checking terganggu banget. Jadi setelah pinjaman online ini gagal bayar, apabila kita mau coba di bank-bank yang ada di kita ini, ternyata mereka terkonek untuk BI checking itu ya. Betul, terkoneksi. Walaupun atas nama kita dan kita bawa anggunan nggak bisa. Oke, saya rasa cukup dulu informasi ini. Ternyata untuk pinjaman online yang ilegal dan legal, hati-hati untuk BI checking teman-teman. Karena apa? Ternyata terkoneksi walaupun BI checking tersebut ilegal. Nah, bagaimana cara kita menghindari BI checking? Kita lanjutkan besok hari. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.